bersama saya masih ada ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, dan kembali kami ditemani saat ini sudah datang juga Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Febrio Kacaribu. Pak Febrio, selamat siang. Selamat siang. Ini wajahnya tersenyum begitu rupa. Mungkin karena tadi sudah mendengar asumsi-asumsi makro di era APBN 2025. Saya ingin langsung ke situ dulu. Kalau kita lihat tadi pemerintah akan menjaga inflasi di level kisaran 2,5% dan pertumbuhan ekonomi akan ditargetkan tahun depan itu 5,2%. Saya mau di situ dulu, Pak Febrio. Itu apa yang kemudian diharapkan atau akan dipakai oleh pemerintah untuk menjadi motor penggerak mencapai target pertumbuhan 5,2% tadi? Pertama, memang kita telah berhasil menciptakan lapangan kerja dan ini akan harus terus lakukan. Dalam 3 tahun terakhir saja kita berhasil menciptakan lebih dari 11 juta jumlah orang yang bekerja yang bertambah. Itu adalah rumah tangga yang kemudian menghasilkan penghasilan dan menopang hidup dari keluarganya masing-masing. Nah, itu adalah sumber pertumbuhan. Artinya itu cerminan juga bahwa industri kita, baik yang mulai dari UMKM dan juga industri menengah, dan harapannya juga industri yang bernilai tambah tinggi, tentu penghasilannya akan lebih tinggi, itu yang kita harapkan akan terus kita dorong ke depan. Dan ini sudah kita lakukan juga dalam beberapa tahun terakhir, bahwa contohnya untuk industri manufaktur kita itu memang masih banyak tantangan, tetapi kalau kita lihat beberapa tahun terakhir untuk industri yang bernilai tambah tinggi, contohnya adalah industri logam dan pengolahannya, itu sudah menghasilkan produksi yang berlipat kali ganda nilai tambahnya di Indonesia. Sehingga itu menimbulkan lapangan kerja yang bertambah, dan juga bukan hanya lapangan kerja yang bertambah, tetapi kualitasnya juga membaik. Nah, ini yang kita harapkan menjadi penopang dan juga menjadi basis dari perekonomian kita ke depan. Nah, di sisi lain tentunya kita juga akan melihat sektor-sektor lain yang tetap akan menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi kita. Sektor pertanian pun sebenarnya masih punya ruang bagi kita untuk meningkatkan, selain dari itu memang kebutuhan kita, tetapi juga punya peluang untuk kita lebih berdaya saing. Kita melihat bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas itu harus terus kita lakukan. Kita melihat bahwa kebutuhan kita untuk kebutuhan pangan pokok itu akan terus bertambah, sehingga mau tidak mau kita pun akan terus memberikan resources kita, mengalihkan terus resources kita lebih banyak untuk ketahanan pangan ke depan. Nah, ini juga akan menjadi bagian yang cukup penting bagi 2025 dan seterusnya. Baik, saya ingin ke Pak Mas Teguh. Mas Teguh, kalau lihat angka 5,2% target pertumbuhan dibandingkan dengan yang kemungkinan akan dicapai sepanjang tahun ini ditargetkan di 5%, plusnya berapa persen saya tidak tahu. Itu apakah kemudian pemerintah artinya bersikap realistis atau berjaga-jaga dengan ketidakpastian global yang katanya akan sangat berpengaruh di tahun depan, atau seperti apa kalau Mas Teguh lihat? Iya, kalau target rencana ini, target pertumbuhan 5,2% ini memang ya pemerintah harus optimis gitu kan. Artinya mendorong agar seluruh elemen bangsa ini bisa bergerak bersama-sama untuk mencapai target 5,2% itu. Tetapi saya rasa sih berdasarkan pengalaman yang ada, data yang ada selama 5 tahun terakhir ataupun 10 tahun terakhir, saya rasa sih kita bisa 5,1 aja sebenarnya itu sudah cukup bagus. Tetapi kan namanya pemerintah harus membuat target yang membuat optimis dan semua orang itu bisa bergerak bersama. 5,2 hanya naik di atas 0,1% dari yang Anda katakan, sudah optimis ya? Itu udah optimis menurut saya. Tetapi saya rasa sih kita bisa ngekip, bagi saya ya, kalau sebagai orang yang di kampus kita bisa menjaga 5% secara berkelanjutan, itu aja sebenarnya udah cukup bagus gitu. Saya rasa sih kita bisa 5,1 itu pun sudah cukup bagus lah. Artinya memang pemerintah sekarang ini dalam tanda kutip di dalam era APBN ini target 5,2% ini bukan sebuah target yang luar biasa muluk-muluk gitu. Artinya optimis tapi bukan super optimis. Artinya ini saya apresiasi kepada Bang Feb nih. Artinya optimis tetapi bukan bukan dalam tanda kutip dengan bekerja luar biasa ada potensi bisa tercapai, tetapi yaitu tadi melihat pengalaman kita 5,1 itu sebenarnya udah cukup bagus lah kalau bisa seperti itu. Kalau Mas Teguh lihat, sebelum nanti ke Pak Febrio lagi, asumsi-asumsi yang lain ya yang dipakai oleh pemerintah di era APBN 2025
saya berturut-turut membaca tadi seperti yang disampaikan oleh Presiden, nilai tukar rupiah diasumsikan ada di kurs 16.100 per dolar Amerika. Kemudian harga minyak mentah Indonesian crude price itu ada di 82 dolar Amerika per barrel. Lalu kita lihat beberapa hal yang lain. Kalau menurut Anda, Mas Teguh, itu memang mendekati keadaannya atau bagaimana? Ya, saya rasa sih kalau nilai tukar 16.100 ini juga ini dalam arti bahwa pemerintah itu juga saya mengapresiasi melihatlah data-data yang ada walaupun saat ini angkanya kan fluktuasinya sekitar itu gitu. Dan saya rasa memang ini sangat realistis ya kalau 16.100 angka tadi harga minyak juga 82 ini sebenarnya relatifly bukan yang super optimis, tapi ini memang sangat realistis ya yang target-target yang ini. Cuman target-target yang lain seperti kemiskinan, pengangguran itu memang sangat super optimis gitu. Tetapi untuk variabel makro saya rasa target pemerintah ini relatif realistis ya, bukan sesuatu yang susah sekali dicapai. Saya rasa ini target-target yang realistis. Pak Febrio, saya ingin berlanjut lagi ke defisit. Kalau kita lihat pemerintah menargetkan defisitnya untuk tahun depan itu 2,53% ya dari PDB. Saya tadi sempat berhitung sebelum Anda hadir menggunakan PDB tahun 2023 yang sudah ada angkanya karena 2024 kan kita belum selesai. Itu dapatnya sekitar 20.000 triliun. Dan akhirnya dapat defisitnya itu sekitar 2,9%. 2,53% ini menggunakan perhitungan PDB tahun berapa? Kita kan selalu melihat PDB itu komponennya kan paling tidak kalau dari sisi belanja itu ada belanja rumah tangga, belanja pemerintah, lalu pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor gitu ya. Itu yang komponen kalau dari sisi pengeluaran. Nah di sisi lain juga kalau kita lihat PDB itu ada sisi produksi sektor demi sektor, ada sektor pertanian, manufaktur, jasa dan sebagainya. Nah ini kita akan selalu pantau, hitung setiap tahun berdasarkan estimasi. Estimasinya itu terutama dari BPS. Ya. Jadi BPS akan merilis angka yang resminya itu kan biasanya sekitar 5 minggu setelah kuartal yang bersangkutan. Nah, jadi akan kita selalu pantau nanti datanya BPS. Tetapi kita ketika melakukan proyeksi, tentunya tadi seperti disampaikan oleh Pak Teguh, ini adalah melihat realistisnya seperti apa, plus kita juga ingin kerja keras, gitu ya. Kita ingin pemerintah dan juga kita tahu masyarakat bersama-sama ingin bekerja keras untuk meningkatkan taraf hidup kita. Saat ini kita berada di kalau secara PDB dunia itu ya kita nomor 16. PDB per kapita kita sekarang sekitar kalau GNI-nya itu sekitar 4.500 4.600 per kapita. Udah masuk di dalam kelompok menengah atas. Nah, ini progres dan ini yang akan dicerminkan nanti pada upah masyarakat akan naik seberapa cepat. Sektor demi sektor. Itu yang akan kita lihat. Nah, jadi asumsi ketika kita menghitung pertumbuhan ekonomi itu adalah semua cerminan dari itu. Kita ingin upah masyarakat meningkat, jumlah yang bekerja terus meningkat. Tadi kalau Pak Teguh mengatakan tentang tingkat pengangguran misalnya, kalau tingkat pengangguran sebenarnya kita akan cukup realistis Pak Teguh. Kenapa? Karena angka hari ini saja untuk yang tahun ini sudah 4,82%. Jadi target kita untuk antara 4 sampai 5 itu within the range. 4,5 sampai 5% ya, pengangguran terbuka. Jadi itu sangat realistis. Dan bahkan kita sudah buktikan bahwa dalam 3 tahun terakhir pengangguran kita turun cukup tajam dan kita menciptakan jumlah yang bekerja baru itu 11,1 juta orang. Jadi sekitar 3,5 juta per tahun. Nah, tetapi kalau untuk kemiskinan memang ini cukup penuh dengan tantangan. Tapi ini adalah kerja keras yang ingin kita lakukan. Targetnya 7-8% tahun depan. Nah, tahun ini kan kita berada di 9. Nah, tetapi ini adalah pencapaian yang cukup baik selama sejarah Indonesia. Karena tingkat kemiskinan kita sekarang paling rendah. 9,03%. Lalu satu lagi juga yang sangat penting adalah kemiskinan ekstrim kita sekarang di 0,8%. Ini akan terus jadi kerja keras kita ke depan. Jadi memang kalau kita tetapkan
target kita 7 sampai 8, ini adalah require kerja keras yang harus kita lakukan bersama-sama, dan tentunya ini untuk mendorong terutama kelompok miskin dan rentan. Ini biasanya 40% termiskin dari Indonesia, itu yang kita harapkan bisa kita gerakkan untuk bisa kualitas hidupnya meningkat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.